Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ekotalk Obrolan Nendang. Episode kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan Ketua Laskar Anti Korupsi Kabupaten Bandung Barat, Kang Gunawan Rasyid atau biasa disapa Kang Guras. Selamat datang, Kang. Selamat datang. Assalamualaikum, apa kabar nih? Baik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi Kang Eko. Alhamdulillah. Laki ini semakin eksis di KBB, Kang. Mantap. Bukan eksis kewajiban. Jadi pada intinya laki hadir karena untuk memperbaiki keadaan. Ya alhamdulillah lah responnya sangat positif gitu, dan hari ini memang kami lagi on fire lah. Iya. Gitu. Bagaimana menjalankan fungsi-fungsi pengawasan terutama untuk penyelenggara pemerintahan. Iya. Gitu lah, dari sisi tindak pidana korupsi itu Kang Eko. Iya. Ini Laki ini sahabat di Bandung Barat mana aja yang selalu hadir ketika ada hal-hal yang harus dikritisi di pemerintahan ataupun di bidang-bidang yang lainnya yang berkaitan dengan adanya tindak pidana korupsi. Nah, saat ini kegiatan Laki untuk sekarang ini apa nih, Kang, yang sedang diawasi ini? Barangkali kita review sedikit ya, bahwa Laki itu di Bandung Barat baru ada sekitar bulan Desember, tanggal 9 September pengupahan pengurus itu ada dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Iya. Sementara secara nasional itu sudah 17 tahun. Jadi kemarin itu di Kalimantan Barat baru melaksanakan Rakernas yang ke-17. Sehingga di situ menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah pusat. Terutama masalah undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, kami sendiri di Bandung Barat kebetulan kan Kak Eko sendiri tahu sendirilah di Bandung Barat bagaimana carut marutnya keberadaan pengelolaan pemerintahan di Bandung Barat. Iya. Ya, sehingga momentum ini dimanfaatkan oleh Laki untuk mencoba bersinergi gitulah. Jadi Laki hadir bukan untuk merusak. Laki hadir bukan untuk menghancurkan. Tapi Laki juga tahu semua peristiwa yang dilakukan atau modus-modus yang dilakukan oleh semua penyelenggara negara. Baik itu dari eksekutifnya maupun dari legislatifnya. Jadi sangat tahu, sehingga momentum ini justru lebih dominan dari mitigasi pencegahan korupsi gitu Kang Eko. Dalam kesempatan. Yang terakhir memang kami mengkritisi termasuk melaporkan dugaan-dugaan yang dilakukan oleh PJ Bupati yang lama, yaitu Kang AL ya. Dan saat ini sudah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi, dan bagi kami itu sama saja lah. Yang penting sekarang kekhawatiran kami tentang penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh beliau sekarang sudah selesai gitu kan. Nah, sehingga dalam momentum itu menjadi terbuka persoalan-persoalan yang ada di Bandung Barat, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang lebih fokusnya di penggunaan keuangan negara yang ada di Bandung Barat itu yang. Kemudian juga di waktu dekat ini kami juga kebetulan sudah ada sekretariat Kang Eko. Iya. Sudah ada sekretariat. Jadi nanti hari Sabtu tanggal 29 kami mencoba untuk seremonial peresmian. Kami mengundang PJ Bupati, mengundang ketua dewan, termasuk para kepala OPD, ketua partai, bahkan bakal calon yang mau tampil juga kami undang. Tujuan kami diundang adalah sebetulnya hanya sebuah simbol gitu, peresmian sekretariat Laskar Anti Korupsi Kabupaten Bandung Barat ini simbol. Iya. Apakah ketika penyelenggara ini diundang dalam peresmian itu mau hadir gitu ya? Iya. Pertanyaannya itu. Nah, kaitan mau hadir adalah dalam konteks kepedulian terhadap
tindak pidana korupsi atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada dukungan nggak secara Ya, tersiratnya? itu kan indikator, Ya. betul nggak? Ya. Jadi kan penyelenggara negara dia sebagai pelaku kan gitu. Kemudian juga kami sebagai yang mengawasi karena Laki juga bergerak berdasarkan koridor undang-undang, tidak asal bunyi gitu, tidak. Jadi konteks peresmian kesekretariatan ini atau kantor sekretariat Laki KBB ini mengundang semua stakeholder, semua penyelenggara negara dalam rangka mencari indikator apakah pejabat ini peduli tidak. Iya. Dengan hadirnya itu berarti kan itu menandakan atau misalkan bakal calon nih mulai beredar banyak kan, apakah mereka mau hadir nggak? Berarti jangan merasa takut ya dengan keberadaan Laki di Kabupaten Bandung Barat ini ya. Ya jelas lah. Satu Laki bukan hantu karena kan ada anti korupsinya gitu seperti itu, Pak. Yang merusak negara ini kan korupsi. Iya. Gitu. Dan di Bandung Barat ini hat-trick lah sekarang ya, Iya, yang ketiga kalinya. Artinya apa? Ya kami juga hadir bukan untuk membumi hanguskan karena kami bukan penegak hukum. Iya, kan, betul. Gitu. Tapi kami justru bagaimana momentum sekarang nih 2024 ini dalam konteks pilkada bisa menjadi titik awal untuk perbaikan Bandung Barat ke depan. Betul, Nah, tugas kami adalah memberikan kisi-kisi gitu. Bahwa di Bandung Barat teh kieu ya. Iya. Penyelenggaraan pemerintahan nu aya teh Iya. gitulah. Dan kami tahu semua gitulah modus-modusnya. Kedepannya harus jangan seperti ini. Betul. Jadi minimal di-refresh, diinstal ulang Iya. gitulah, dinolkeun gitu. Iya. Bupati baru, dewan baru kan, masyarakat juga berpikirnya baru. Nah, Laki sendiri Pak, selain pengawasan dan tadi ada pelaporan ketika ada tindakan dugaan ya penyelewengan KKN, ini ada semacam edukasi nggak Pak nanti di Laki ke depannya bahwa untuk misalkan Laki menggandeng KPK membawa gitu untuk Banyak melakukan hal yang bisa edukasi. dilakukan, banyak hal yang dilakukan. Salah satu contoh, korupsi itu yang paling mendasar adalah akhlak. Iya. Sementara kalau akhlak itu harus diselesaikan sejak dini kan gitu. Kemarin kami kebetulan baru 2 hari yang lalu pengurus Laki sudah beraudensi dengan PJ Bupati yang baru Pak Iya. Ade Jakir, Betul. lengkap dari perwakilan kecamatan sekitar 30 lebih lah 30 orang. Yang pertama kita sampaikan bahwa tujuan Laki hadir yang tadi itu ya, bahwa Laki hadir bukan untuk merusak, bukan untuk menghancurkan, tapi memperbaiki, memitigasi, mencegah dan lain sebagainya. Yang kedua, kami mengharapkan ada kemitraan, kerjasama. Betul. Yang tadi tujuannya adalah bagaimana kita ikut bersama-sama membuat program mitigasi pencegahan korupsi, misalkan Iya. di kalangan pendidikan lah, di anak sekolah. Iya. Kan kita berbicara akhlak ya. Bagaimana misalkan distrik sendiri membuat program pelatihan atau program semacam pengetahuan tentang tidak pidana korupsi dan permasalahannya melalui sekolah-sekolah SMP, kerjasama antara Laki dengan Pemda. Kemudian juga di tingkat desa ada perangkat, ada kepala desa. Itu bisa dengan dinas DPMPD-nya misalkan kita bermitra kan gitu. Iya. Karena di Laki sendiri kan sudah berdiri lembaga bantuan hukumnya, ada LBH-nya. Iya. Nah, LBH ini punya lisensi untuk mendampingi semua persoalan. Dan ini legal gitu, artinya bisa menjadi kuasa advokat gitu kan. Sehingga Laki bisa masuk ke semua lini dan bahkan bukan hanya pencegahan saja tapi pendampingan juga. Iya. Ada Ketika ada permasalahan Ada hukum. permasalahan, betul. Nah. Makanya ini kan menjadi solusi sebetulnya untuk semua baik itu pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri. Ini tentu yang diawasi itu kan pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa berarti ya Pak ya, semua seperti itu. Konsep korupsi kan bukan sebetulnya tidak dibatasi di wilayah Pemda saja. Pemerintah. Jadi konsep pelanggaran korupsi itu setiap kegiatan yang menggunakan keuangan negara. Ya. Nah, atau misalkan setiap kegiatan yang menggunakan kebijakan negara. Salah satu contoh, misalkan ada di pabrik nih,
ternyata dia tidak menggunakan UMR. Pelanggaran kan? Itu kewajiban kita juga. Oh, bisa sama. Bisa masuk. Iya, iya. Yang kedua, misalkan dia tidak membayar pajak, ya, pajak bisa PPh-nya, bisa pajak pendapatan dari. Artinya ada kerugian negara aja ya Pak. Ada ya? kerugian negara di situ Iya. kan? Iya. Atau misalkan di pabrik, ini baru berbicara pabrik, ada sumur bor atau sumur dalam. Iya. Gimana pajaknya? Itu kan PAD kan untuk itu. Nah, itu salah satu contoh sehingga bukan Pemda saja gitu kan, di Bandung Barat juga ada lembaga vertikal, misalkan Departemen Agama kan gitu kan, atau kementerian-kementerian. Setiap keuangan negara yang diterapkan di lapangan itu wajib kita awasi. Itu intinya. Jadi bukan Pemda saja. Hanya kebetulan saat ini yang lagi in atau yang lagi tren memang Pemdanya itu sendiri karena banyak persoalan gitu, Kang Eko, kira-kira gitulah. Oke Pak, ini perjalanan laki di Kabupaten Bandung Barat tentunya tidak langsung jreng, ada ya Pak ya. Jadi ada proses. Nah ini dalam Bapak membentuk laki ini bagaimana nih konsolidasi sampai tingkat desa Pak? Bahkan katanya ada perwakilan di tingkat desa ya Pak untuk ada, ini. udah lengkap. Kurang lebih sekitar totalnya itu sekitar 540 lebih lah. 540. Jadi awalnya begini. Yang pertama secara institusi atau secara laki sendiri, waktu itu kami kebetulan lagi ada mengkritis kebijakan dari Pak Gubernur Ridwan Kamil. Jadi waktu tahun 2023. Nah kami sendiri, pas laki sendiri sedang rakernas ke-16 di Jakarta. Nah itu dideteksi lah oleh ketua umum kami, akhirnya kami dipanggil, bersepakat dan membentuk. Kemudian kalau membentuk jaringan, kebetulan ya saya sendiri kan dari dulu lah banyak tidak susah ya? Tidak susah karena jaringan, karena saya sempat jadi ketua asosiasi LKMD kan dulu, LPM lah di Bandung Barat, termasuk di Soreang waktu belum pemekaran kan. Jadi jaringan itu sudah ada di lapangan. Kedua juga kami memang dari dulu peduli tentang perkembangan desa, sehingga pada waktu ADD pertama secara nasional itu adanya di Kabupaten Bandung. Sebelum ada undang-undang desa dulu, kami berjuang bersama-sama dengan pejabat di Kabupaten Bandung, dengan Pak Jamu dulu kan, sampai muncul itu, sehingga jaringan itu dengan mudah kami waktu itu membentuk hanya 2 minggu Kang Eko, hanya kontak-kontakan, alhamdulillah dikukuhkan dan hadir pada waktu itu kurang lebih sekitar hampir 350 orang lah. Dan memang itu pada waktu itu kebetulan yang ikut hadir ada Pak PJ, Pak Arsan Latif, kemudian juga ada pembinaan atau pelatihan dari KPK pada waktu sedang pada waktu itu. Jadi perjalanannya itulah. Nah Pak, bagaimana peran laki ini untuk mengawasi pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa ini Pak? Karena ini kelihatannya banyak juga kepala desa yang tersandung masalah hukum ini nih. Ya ini nih, sekali lagi, saya secara pribadi orang yang paling sangat peduli terhadap desa. Maksudnya apa? Desa teh kudu maju, itulah. Iya. Dan hari ini anggaran cukup besar, dana desa dari pusat terutama ya, hampir rata-rata hampir 1-2 miliar lah. Hanya saja kan yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana gitu. Pemda sendiri memperhatikan tentang kinerja sistem yang ada di desa itu sendiri. Kemudian yang kedua, apakah selama ini sudah tepat dalam melaksanakan kebijakan, sehingga banyak kepala desa yang tiba-tiba kena karena keadaan. Misalkan gitu. Sering saya memantau ketika ada review dari inspektorat, katanya gitu ya. Kadang-kadang juga ada konsolidasi kan gitu kan. Sehingga di situ pasti dalam tanda kutip ada sesuatu yang bermasalah. Bahkan ada dugaan semacam gratifikasi juga kalau memang itu terjadi kan gitu. Yang kedua, tidak membuat pintar kepala desa juga. Karena apa? Selalu ada diskusi yang membuat tidak memperbaiki keadaan, itu kan.
Terus yang lainnya juga masalah terutama dana desa yang dari pusat. Ini pemerintah pusat itu terlalu mengatur. Sementara kultur di tiap-tiap desa seluruh Indonesia berbeda. Jangankan di Indonesia lah, di Bandung Barat aja tiap desa berbeda kulturnya. Berbeda Kebutuhannya. Ada yang sudah bebas, jalan desanya udah bagus semua. Ada yang di sana masih jalan gangnya gitu. Nah sehingga kalau saya mengusulkan dulu pernah ke pemerintah pusat melalui Komisi 2 ya. Sebetulnya yang dibutuhkan adalah kebijakan bagaimana memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola keuangan itu. Jangan terlalu banyak diatur. Kemudian juga desa juga operasional kepala desa juga harus signifikan karena ketika ada sesuatu yang harus dikonsolidasikan tidak perlu mengganggu kegiatan yang lain sehingga jadi pelanggaran kan kasihan. Itu maksud saya tuh. Tapi pengawasan dari inspektorat daerah atau inspektorat yang ada di Bandung Barat harus lebih ketat mengawasinya gitu. Jadi kalau ini bisa berjalan dengan baik, aturan diterapkan, kemudian desanya juga diberi kepercayaan, pasti desa akan maju gitulah dan maju bahkan mengarah ke perilaku normatif. Karena ini mah karunya. Gitu. Banyak yang tiba-tiba ada temuan kecil gitu kan. Akhirnya bolak-balik ke APH kan, ke aparat penegak. Itu yang kasihan saya. Jadi tersita waktu dan untuk mengurus desa juga. Iya, betul. Makanya ke depan harus ada reposisi pemikiran. Cik desa teh dikumahakeun ye, gitu kan. Masukannya apa sih dari semua stakeholder supaya ini menjadi baik. Gitu. Nah, ini untuk meminimalisir tadi penyalahgunaan di tingkat desa keuangan dana desa dari pusat ini lagi apakah akan kerjasama dengan desa untuk pendampingan seperti itu Pak? Baik nanti berarti pendampingan secara untuk edukasi korupsi dan juga nanti kedepannya pendampingan masalah hukumnya. Betul. Kemarin makanya ini apakah nanti PJ Bupati yang sekarang Pak Ade Jakir respon tidak? Gitu kan? Waktu itu sudah disampaikan. Sudah, karena waktu pengukuhan dengan Pak Hasan Latif, PJ Bupati pada waktu itu juga sudah berstatement ngajak, ayo kita bikin MOU kan gitu. MOU tentu dalam konsep yang tadi. Nah, kemarin pada waktu audiensi dengan Pak Ade Jakir, saya juga menyampaikan, kita bikin MOU dalam konteks yang tadi mitigasi pencegahan korupsi. Nah, ketika berbicara di desa, itu kan bisa kerjasama dan bisa nomenklatur anggaran juga disiapkan untuk misalkan pengurus laki masuk secara kelembagaan ada di situ. Nanti di situ kan masuk pembinaan bagaimana cara membuat SPJ yang baik kan gitu. Betul. Bagaimana juga menghindari orang yang memeras kan gitu. Betul Pak, betul. Kita backup karena kita punya advokat. Advokat resmi. Kalau sudah terjadi pemerasan ya kita laporkan kan gitu. Kepala desa jadi tidak selalu takut. Kemudian juga wawasan-wawasan tentang korupsi itu sendiri baik untuk perangkat desa, kepala desa maupun yang lainnya termasuk masyarakatnya. Betul. Sehingga Laki hadir di situ menjadi dinamisator dalam mengarah ke perbaikan sistem pemerintahan desa gitu kan. Jadi minimal kan kalau ada penyalahgunaan diingatkan kan gitu betul. Kan atau misalkan salah membuat pelaporan atau SPJ didampingi kan. Ada Bapak tim juga ya untuk masalah untuk seperti itu untuk administrasi. Ya jelas ada lah, walaupun mungkin secara kompetensi berbeda-beda tiap desa, tapi secara sistem kita sudah bangun gitulah. Satu, pemahaman hukum, dua, pemahaman manajemen di desa gitu kan. Ketiganya bagaimana supaya tidak tersandung masalah hukum dengan kebijakan-kebijakan dalam pembuatan peraturan-peraturan mungkin. Betul, termasuk kadang-kadang kan di desa itu misalkan desa di APBD sudah menganggarkan kegiatan A. Nah, tiba-tiba kan masyarakat ingin B. Dalam konteks korupsi kan ini korupsi juga. Penyalahgunaan wewenang kan kalau dipindahkan. Nah, ini bagaimana antisipasinya kan gitu. Itu yang harus dipahami. Bisa melalui misalkan dilakukan musyawarah desa khusus kan bisa dengan berbagai macam lah. Sehingga koridor aturannya bisa dipegang. Jangan sampai tiba-tiba karena didesak masyarakat dipindahkan aja kegiatan. Nah, ketika dicek misalkan oleh BPK, ini salah. Ini termasuk
korupsi. Gitu. Masih ada yang seperti itu juga, masih banyak ya Pak ya. Masih banyak. Ketika ada kegiatan ini anggarannya dialihkan tanpa melakukan sebuah musyawarah. Masih ada lah. Dan ada juga yang apa ya, kegiatannya sesuai selera kepala desa gitu loh. Itu kan. Gimana, Pak? Iya, maksudnya gini, ketika kan desa itu unik lah gitu. Kadang-kadang di satu desa ada yang memang menggunakan perangkatnya itu saudaranya kan gitu ya. BPD-nya juga masih dulurna. Oh, gitu masih kan. masih satu Keluarga di pemerintah lah. satu keluarga gitu ya Pak ya. Ketika terjadi itu akhirnya kan anggaran baru pemikiran kepala baru disesuaikan kan, itu nggak benar kan gitu. Betul. Nah itu yang tidak boleh terjadi. Jadi sebetulnya ke depan kalau melihat kemajuan kabupaten bahkan negara itu indikatornya ada di kemajuan desa. Betul nggak? Betul. Ketika desa maju, desa sejahtera, otomatis ini kan Wilayah maju ya. termasuk sejahtera bahkan karena di Di wilayah desanya, itu kira. Padahal untuk desa juga bukan hanya untuk infrastruktur ya, ada juga untuk pemberdayaan dan untuk tadi melalui BUMDes kan ada dana-dana untuk usaha untuk Betul, meningkatkan nah. pendapatan desa. Jadi gini, saya juga agak sedih lihat hari ini ya. Ya BUMDes. Bukan belum saya, artinya kebijakan dari pusat itu sudah bagus. Contoh dana desa ya sudah besar kan, termasuk BUMDes. Konsepnya itu bagus. Bagaimana di desa itu bisa meningkatkan PAD melalui BUMDes. Tapi faktanya hari ini mungkin sekitar 70% lah. BUMDes itu tidak bergerak. Bahkan selalu ada penganggaran, tapi di ujung tidak ada hasil apa-apa. Di Bandung Barat itu Pak. Di Bandung Barat. Tiap tahun ada penganggaran, tetapi tidak kegiatan gitu. Atau gimana? Entah tiap tahun, yang jelas ada penganggaran. Karena Ada, itu dari ya. APBDes kan. Iya. Jadi masuk dulu APBDes lalu dianggarkan oleh kepala desa kan untuk BUMDes. Nah itu rata-rata kalau dicek lah belum ada yang signifikan gitu. Belum ada yang kelihatan berhasil ya. Ya, bahkan cenderung rugi gitu. Karena Bahkan saya melihat Pak ada yang buka dulu kan ada program minimarket Desa Mat ya. Udah buka tapi sekarang tutup lagi Pak. ya itu kan konsepnya konsep latah gitu kan. Iya. Tidak, karena usahanya BUMDes harus kondisional. Artinya apa sih potensi yang ada di desa itu kan? Tidak Iya. usah ada Indomaret ikut bikin desa market gitu. Tidak perlu begitu. Potensi di sini apa sih? Pertanian misalkan. Apa sih yang kelebihannya? Sebelah sini mungkin ada konveksi. Iya. Kan bisa terjadi kan? Pertanian berarti BUMDes kalau misalkan ada yang bisa ekspor bisa impor, kan? ya. Itu kan Atau kerjasama antar desa penjualan ke BUMDes lain bisa. betul. Ya, Pak, Contoh di Lembang lah misalkan. Di Lembang kan ada produk apa namanya? Sayuran, ada produk bunga. Ketika itu dimaksimalkan, bahkan dikuatkan dari sisi manajemennya, dari sisi pemasarannya, dari intervensi pemerintah yang membantu ke pemasarannya, kan itu bisa terjadi. Nah ini sinergi itu, justru itu yang harusnya diupayakan. Nah sekarang kalau BUMDes misalkan hanya ngebentuk hanya karena ingin gagah-gagahan saja, itu duit. Kan gitu. Kalau ya Pak, tadi kan masalah desa nih. Ini untuk Laki sendiri dalam pengawasan di instansi OPD ini seperti apa nih Pak? Karena juga ini rentan. Betul. Kalau melihat berita-berita di media online ini banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dinas ini Pak. Saya sudah berkali-kali berstatement di media lah bahwa di Bandung Barat itu memiliki kerawanan dalam konteks pengelolaan keuangan di Bandung Barat ya, termasuk dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Nah itu yang paling rawan di Bandung Barat, dan itu statement saya sudah di media. Dan terakhir kemarin Kan udah e-katalog Pak. Nah ini yang unik. Nah e-katalog ini justru menjadi sumber kerawanan yang paling berbahaya bagi saya ya, bagi laki ya, bagi laki. Pandangannya gimana bisa seperti itu? Ya sebetulnya kan ketika semuanya dikonsolidasikan, semua sistem mau LPSE, e-katalog, mau penunjukan langsung,
Selama itu dikonsolidasikan berarti ada unsur dugaan tindak pidana korupsinya. Ada pengkondisian. Pengkondisian, artinya dikonsolidasikan kan itu pengkondisian. Iya. Kalau sudah dikondisikan, artinya di situ kan pasti ada unsur KKN-nya kan, unsur kolusinya, unsur gratifikasinya. Saya hari ini lagi fokus tentang e-katalog. Iya. Berarti Pak, kalau seperti itu bisa jadi alasan dinas terkait atau dinas tertentu untuk jadi alasan nggak bisa ini karena udah e-katalog, padahal sebelumnya udah ada konsolidasi ya Pak ya. Jadi gini, ini temuan kajian Laki kan, Kajian sebetulnya. dari Laki kan, dari Laki. Memang pemerintah pusat melalui LKPP membentuk e-katalog itu dalam rangka meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa, sehingga jawabannya seperti tadi, udah e-katalog, nah selesailah secara hukum kan gitu. Iya. Karena aturannya sudah diatur dan rigid gitu kan, ininya apa aturannya. Tapi faktanya konon gitu lah, hasil kajian kami diduga justru bisa dikonsolidasikan. Bayangkan kalau penunjukan langsung hanya 200 juta, ini e-katalog bisa 10 miliar. Betul. Bisa 20 miliar, bisa 7 miliar, hanya tinggal klik satu kali selesai. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah mekanismenya benar? Apakah yang disyaratkan dalam e-katalog itu tentang mekanisme atau item-itemnya benar? Tahu-tahu pemenang ya? Tahu-tahu pemenang, dan itu betul kata Kang Eko tadi. Dan ini udah e-katalog, selesailah secara hukum. Berarti hanya dijadikan sebagai formalitas aja ya itu? Bisa begitulah, tapi mungkin ini adalah saya juga masih pendalaman terus, tapi di situ ada potensi lah, potensi yang sangat besar tentang dugaan itu. Sementara hampir semua sekarang menggunakan e-katalog dan berasumsi itu sah gitulah, karena produknya produk KPP gitu kan. Tapi bagi kami lagi mendalami karena ada temuan-temuan lah dugaan itu. Mudah-mudahan ini menjadi perbaikan juga ke depan gitu Kang Eko. Dan saya sangat fokus sekarang dalam konteks katalog gitulah. Yang terupdate disoroti tentang apa katalog? Intinya kan yang dimainkan dilakukan pengadaannya melalui katalog itu nilainya kan besar-besar. Termasuk yang melalui dana alokasi khusus, itu kebanyakan itu kan di beberapa dinas lah, bukan tidak di satu dinas gitulah, di beberapa dinas. Yang kedua, e-katalog ini kan kayak warung, ya. Sekarang bayangkan kalau misalkan di situ kan ada dulu antropometri lah yang di dinas kesehatan, untuk alkes gitu, itu masih mending, kan produknya jelas. Itemnya juga tidak terlalu rigid gitu kan. Rokok temo ini produk rokok gitu, atau produk minuman gitu, jelas kan gitunya. Tapi sekarang konteksnya dalam konteks pengadaan konstruksi seperti apa? Bayang deh. Yang harganya itu poek gitu di pasaran ya. Bukan masalah poek, ada item-item yang memang harus dipenuhi. Ngajual rokok jeung ngajual jalan beda kan? Beda. Ya itu maksud saya, perbandingannya logikanya itu. Iya. Tapi kan si kontraktor ada pengajuan RAB ya Pak? Betul. Dan itu juga tidak salah. Cuman dari sisi rigidnya atau detailnya itu berbeda dengan seperti antropometri. Itu pun juga ada jelas harga pabrik lah gitu. Ya, ada pabrik. Walaupun di situ juga kami mendeteksi ada dugaan-dugaan lah yang sama juga dikonsolidasi. Cuman kalau sudah berbicara jalan, ya jalan sekian kilo, di dalamnya kan ada beberapa item kan, dari mulai karena itu mungkin harus dipisah juga. Nah, sehingga ini menjadi fokus Laki untuk menggali secara dalam tentang metodologi pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog itu Kang Eko. Oke, siapa? Terima kasih. Oke, sahabat Ekotalk di Bandung Barat, di mana saja berada. Barusan kita sudah berbincang panjang lebar tentang Laki, kiprah Laki di Bandung Barat. Boleh bantu sedikit Kang Eko? Boleh Kang.
Yap. Jadi gini, acara hari Sabtu itu Iya, untuk peresmian apa tuh sekretariat Sekretariat. KPK. Kami sudah mengedarkan undangan gitu Kang Eko ke penyelenggara negara baik itu Dewan, OPD termasuk para ketua partai gitu ya. Saya ingin menguji lagi gitu, apakah mereka bisa hadir atau tidak Iya. tentang keberpihakan dalam konteks pemberantasan anti korupsi. Itu saja pesan saya. Siap. Oke, itu sahabat di Bandung Barat. Kiprah Laki di Bandung Barat bukan untuk menakut-nakuti para penyelenggara pemerintahan, tetapi bagaimana dengan Laki ini bersinergi untuk meminimalisir pencegahan pencegahan korupsi yang ada di Bandung Barat. Bersama Laki ini bisa memitigasi hal-hal mana yang sekiranya akan terjadi penyelewengan atau tindakan korupsi di Bandung Barat, dari mulai pemerintahan daerah dari tingkat Pemda hingga ke tingkat desa seperti itu. Oke, setelah ini kita akan lanjut dengan bincang berikutnya dengan tema yang lain. Terima kasih.